Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Junior dari kelas AB 4405 dengan NIM 150120426. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya atau tugas dari makalah pemasaran mengenai strategi marketing mix pada Indomie. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil produk. Profil singkat PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama, PT Indofood Sukses Makmur adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Awalnya perusahaan yang berdiri pada 1990 ini bernama PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Kemudian diubah menjadi Indofood Sukses Makmur pada 1994. Kemudian di tahun selanjutnya, perusahaan ini mengakuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari. Selanjutnya, Indofood terus melakukan peluasan usaha dengan mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Di tahun 2005, perusahaan membentuk perusahaan patungan dengan Nestle, mengakui perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat, dan mengakuisisi PT Supermi Indonesia di PT dan PT Saremi Asli Jaya. Indofood mempunyai visi menjadi solusi makanan seluruh perusahaan. Berikut sejarah singkat PT Indofood. Pada tahun 2006, PT Indofood memiliki sejarah, salah satunya didapatkan tambahan perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat. Lalu pada 2007, terdapat di Agribisnis Group di Bursa Efek Singapura dan ditempatkan di saham baru. Lalu pada 2008, berpartisipasi dalam penerbitan baru PT Laju Perdana Indah Saham dan memegang 60% kepemilikan. Selanjutnya, visi misi PT Indofood. Visinya adalah menjadi total food solution company. Dan misinya adalah untuk terus meningkatkan karyawan kami, proses kami, dan teknologi kami. Untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau produk yang disukai oleh pelanggan. Lalu yang terakhir, untuk terus meningkatkan stakeholder value. Lalu bab 2 adalah analisis implementasi strategi marketing mix. Yang pertama adalah strategi manajemen. Distribusi. Indofood Distribusi Group memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, menembus hampir setiap sudut Nusantara. Lalu yang selanjutnya adalah Corporate Social Responsibility. Indofood Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR adalah program andalan dari komitmen untuk membantu anggota masyarakat yang lebih luas dan untuk membuat kontribusi yang optimal kepada masyarakat. Lalu yang ketiga adalah sumber daya manusia. Dengan total tenaga kerja sekitar 62.000, Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok yang paling penting dalam stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan. Lalu yang kedua adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari seluruh perusahaan. Hal ini juga didukung oleh swasta. Strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi berdasarkan definisi singkat di atas. Proses pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang akhirnya pemasaran memiliki tujuan, yaitu pertama, konsumen mengetahui secara detail produk yang dihasilkan. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa. Lalu, pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua adalah faktor makro, yaitu demografi, ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran. Yang pertama ada dari sudut pandang penjual. Dari sudut pandang penjual, yang pertama adalah tempat yang strategis, produk yang bermutu,
harga yang kompetitif, dan promosi yang gencar. Lalu selanjutnya ada dari sudut pandang konsumen. Pertama, kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, biaya konsumen, kenyamanan, dan komunikasi. Lalu yang ketiga itu adalah strategi manajemen pada elemen marketing mix. Yang pertama, produk. Brand name yang digunakan adalah Indomie. Satu bungkus Indomie standar mempunyai massa 85 gram dan terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan yang terdiri dari kecap, minyak, saus, bubuk perasa, dan bawang goreng. Indomie juga tersedia dalam versi jumbo dengan massa 120 gram. Indomie memiliki rasa sesuai dengan selera orang Indonesia. Lalu yang kedua adalah price. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau satu kardus yang berisikan 30-40 bungkus. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau untuk semua kalangan masyarakat di Indonesia. Per bungkus hanya dihargai 1.500. Yang ketiga adalah Flash. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok setara diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan pengantaran. Lalu selanjutnya adalah promotion. Melalui tagline Indomie Seleraku dan iklan billboard, iklan TV, dan sponsor acara. Event. Menggelar ajang membuat lagu jingle untuk pelajar SMA. Acara tersebut berjudul Jingle Bell yang berlangsung 24 April 2008. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, keberhasilan Indomie terus bercokol di atas urutan top brand adalah berkat konsistensi Indomie dalam menjalankan strategi kunci 3A. Yang pertama, acceptability, yaitu rasa Indomie yang sudah bisa diterima lidah konsumen, khususnya orang Indonesia. Yang kedua, availability, yaitu produk mie mudah diperoleh di mana saja. Yang ketiga, affordability, itu tercermin dari harga eceran Indomie yang terjangkau. Lalu yang kelima adalah analisis SWOT. Pertama, kekuatan. Indomie memiliki kekuatan keahlian dalam cita rasa Indonesia. Lalu, produksi biaya yang rendah, jangkauan distribusi yang luas, kecepatan dalam menjangkau konsumen, brand yang sudah terkenal. Lalu selanjutnya kelemahan. Terlalu banyak brand yang dikeluarkan, terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat, permintaan pasar yang belum terpenuhi. Lalu selanjutnya peluang. Melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk sejenis, melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Yang terakhir adalah ancaman. Ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan dan inovasi. Yang kedua, tidak fokus pada satu jenis produk saja. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, dari hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa marketing mix yang dilakukan PT Indofood sebagai produsen mie instan Indomie sudah cukup baik dari segi produk, price, flash, dan promosian. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan konsumen terhadap produk mie instan Indomie ini. Sehingga secara umum pelaksanaan marketing mix yang dilakukan sudah cukup efektif untuk memenuhi tujuan perusahaan, yaitu untuk menginformasikan produk maupun meningkatkan konsumen pada produk Indomie, yang diharapkan dapat menimbulkan minat beli konsumen. Lalu selanjutnya ada saran. Indomie sebaiknya dapat menggambarkan iklan yang ditayangkan di televisi dengan lebih spesifik untuk menginformasikan keunggulan produk dan mempengaruhi minat beli konsumen, seperti gambar kemasan, kandungan gizi, dan sebagainya, agar konsumen lebih jelas dan mengerti, tidak hanya kreativitas yang tinggi. Lalu selanjutnya, selain melakukan iklan di televisi, Indomie harus tetap menitik beratkan pada distribusi dan kualitas produk. Dengan kata lain, Indomie harus mempertahankan jaringan distribusi yang kuat dan kualitas produk yang tinggi. Karena dengan image produk yang baik dan sudah tertanam sejak dulu, Indomie dapat tetap unggul dan bersaing dengan para pesaingnya. Selain itu, Indomie juga dapat mempertahankan keeksisan produk di pasaran. Berikut
presentasi dari saya mengenai strategi marketing mix produk Indomie. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.